الحمد لله رب العالمين. Mereka berkata, Roja TV bid'ah. Allah musta'an. Ya, ya semuanya memang kalau masalah fasilitas handphone ini bid'ah secara bahasa. Ya, sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi. Botol aqua juga nggak ada. Ya, semua ini mie, gelas, tisu nggak ada di zaman Nabi. Apalagi paseo ini nggak ada di zaman Rasulullah. Ya. Kalau secara bahasa bid'ah itu memang sesuatu yang baru, sesuatu yang baru, yang di zaman Nabi tidak ada. Nah, itu dibilang bid'ah secara bahasa. Tapi yang dilarang oleh Rasulullah bid'ah itu adalah bagian dari agama. Antum berdakwah tanpa roja pun boleh. Orang nggak ceramah di roja pun boleh. Bukan masalah rojanya. Roja itu cuma fasilitas. Dia TV kayak TV One, TV yang lain-lain itu. Karena kita beribadah tanpa roja pun, tanpa TV pun boleh. Antum berdakwah tanpa TV boleh. Itu cuma fasilitas. Adzan, antum tanpa mik sah adzan antum. Apa masalah kalau antum adzan tanpa mik? Dan apakah masalah kalau antum adzan pakai mik? Gak ada masalah. Yang masalah kalau antum adzan nambah lafaz adzan, Allahu Akbar selesai atau la ilaha illallah, antum tambah lagi kalimat yang lain. Ya. Itu yang masalah. Kalau secara bahasa, ya sesuatu yang di zaman Rasulullah nggak ada yang namanya bid'ah. Yang dilarang oleh Rasulullah adalah ibadah. Seandainya hal itu antum tidak lakukan, maka antum berdosa. Itu namanya ibadah. Sekarang nggak ada handphone, antum berdosa apa enggak? Kalau antum nggak pakai HP, atau kalau antum pakai HP berdosa apa enggak? Enggak. Berarti ini tidak ada masalah ini. Rasulullah tidak masalahkan masalah ini. Walaupun dia baru, walaupun dia adakan di zaman kita sekarang, antum pakai ini enggak berdosa. Yang berdosa itu adalah bagian syariat. Kalau antum tambah atau antum kurangi, antum berdosa. Bukan malah taat, bukan malah ibadah, tapi antum bermaksiat kalau melakukan bid'ah. Bukan ibadah, bermaksiat. Karena Rasulullah sudah bilang bid'ah di neraka. Gak ada yang lain. Baik. Roja itu bid'ah dan bahkan mencela Ustadz Yahya Badrussalam. Bagaimana tanggapan Ustadz? Padahal mereka mengaku manhaj salaf, tapi mereka menghina ustadz-ustadz yang ada ceramah di TV. Iya, kalau dicela orangnya tinggal dia berdosa. Ya, kalau tidak ada salahnya dicela, apanya yang dicela? Ingat, menyalahkan seseorang ya karena satu aib misalnya yang ada pada dirinya, antum cela dia, itu pun tetap antum bertanggung jawab di hari kiamat. Antum ditanya kenapa antum cela dia, alasan apa antum mencela dia. Walaupun benar dia salah, antum akan ditanya kenapa antum mencela dia. Apalagi kalau tidak salah, tidak terbukti itu salah, berarti tuduhan dosa lagi, dosa yang lain. Tuduhan palsu, dosa besar. Dan menyalahkan seseorang kalau berkaitan dengan masalah agama, ini antum harus kaji dulu dari sisi apa kesalahannya. Antum juga harus berilmu. Antum harus tahu alasan antum apa menyalahkan orang. Kalau nggak berilmu, antum bisa menyalahkan dari mana antum tahu itu salah? Iya, makanya tanyakan saja ke dia apa yang salah di situ. Karena TV. Ya. Tadi sudah kita katakan TV itu gak ada salahnya. Yang salah itu orangnya yang berpikir negatif. Karena TV Roja selalu membahas masalah akidah, masalah bid'ah, akhirnya disalahkan. Kita cuma menyampaikan sabda Nabi, gak ada yang lain. Tidak menyalahkan orang lain, kita cuma berceramah menyampaikan nasihat. Ini loh sabda Nabi begini. Yang ikut alhamdulillah, enggak ikut jangan salahkan itu, jangan salahkan kita. Kalau tidak ada yang menyampaikan kebenaran, orang semua melakukan kebatilan, hati-hati. Orang melihat kemungkaran tidak dijelaskan, apa kata Rasulullah?
innan nasa idza ra'awil munkar falam yughayyiruhu ausyaka an ya'ummahumullahu bi'iqabihi. Manusia kalau melihat satu kemungkaran lalu dia tahu itu kemungkaran, dia tidak merubah, tidak menasihati, tidak memperbaikinya, maka tunggu adab Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Ya, kita merasa itu salah, kita jelasin. Ana sebagai yang misalnya penuntut ilmu, sudah tahu ilmunya, ana jelasin ini salah. Gitu. Cuman orang yang mengikutkan hawa nafsu saja yang namanya maksiat lalu tidak dilarang, tidak dinasehati. Kalau kita juga senang dengan maksiat, ya sudah, berarti kita pengikut hawa nafsu. Pengikut hawa nafsu, pengikut hawa nafsu. Hati-hati. Apalagi tadi nih, sebelah lagi. Ustadz, ana mau bertanya bagaimana tanggapan Ustadz kalau ada ikhwan atau akhwat yang menyerang atau menghina Ustadz Khalid, Ustadz Reza Basalama. Lanjutan. Ya sudah, kalau dicela tanya ke dia, salahnya apa? Antum pertanggungjawabkan. Jangan salahkan orang tanpa bukti. Harus tahu dari mana ukuran antum itu salah. Kalau antum ulama baru antum menyalahkan. Kalau antum belum ngaji aja masih bengkok-bengkok, ya, mau nyalahkan orang.